Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ibadah doa pagi. Selamat pagi Bapak. Biarlah kita boleh memberikan syukur kita karena kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang selalu memberkati kita. Dan biarlah di pagi hari ini kita memberikan syukur kita melalui puji-pujian bagi Allah kita. Mari kita satukan hati kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita agungkan dan muliakan nama Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kita akan pujikan dari awalnya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, oh.
Sang Raja. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi glory, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja selamanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja selamanya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari agungkan. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, oh sana bagimu, kami tinggikan namamu, kami bersyukur. Haleluya, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali di pagi hari ini dalam Selamat Pagi Bapa. Kiranya kita semua dalam berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mari di pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa di bulan ini, tema bulan ini adalah Kristus adalah penolong. Mari sebelumnya kita akan membaca bersama-sama dalam Ibrani 13
ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan. Kristus adalah penolong. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa surat Ibrani ini ditulis supaya kaum beriman Ibrani tidak meninggalkan Tuhan, tidak murtad, tetap menjaga iman, percaya kepada Kristus. Dan Kristus yang memberi pertolongan, yang memampukan kaum Ibrani ini untuk bertahan di dalam iman Kristus. Dalam surat Ibrani ini Bapak Ibu Saudara juga mengutip dalam Mazmur 118, Tuhan menolong meskipun musuh mengepung, menyerang, mengerumuni seperti lebah, menyambar-nyambar bagai api yang berkobar-kobar. Tuhan memampukan, memberi pertolongan supaya tetap berpegang pada iman Kristus. Kalau dalam Ibrani 11, di situ diceritakan meskipun mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari batu, digergaji, bahkan dibunuh dengan pedang. Intinya di situ ada penderitaan, kesengsaraan di sana, bahkan kematian karena iman, tetapi Tuhan tetap menolong. Kita akan sama-sama buka dalam Mazmur 118 ayat 11 sampai 13. Mazmur 118 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan dalam versi Firman Allah yang hidup. Ya, mereka mengepung dan menyerang aku, tetapi dengan panjinya yang berkibar di atasku, aku akan memukul mundur mereka. Mereka mengerumuni aku bagaikan lebah. Mereka menyambar-nyambar aku bagaikan api yang berkobar-kobar. Namun di bawah panjinya, aku akan membinasakan mereka. Engkau berusaha dengan sekuat tenaga untuk membunuh aku, hei musuhku, tetapi Tuhan menolong aku. Engkau berusaha dengan sekuat tenaga untuk membunuhku, hai musuhku, tetapi Tuhan menolong aku. Bapak Ibu Saudara, saya mau fokus di ayat yang ke-13 ini, yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu Saudara adalah musuh. Kalau di saat itu di dalam Ibrani tadi ya, orang-orang yang membenci Kristus, membenci iman Kristus adalah musuh yang tampak, yang terlihat, yang kelihatan. Nah, kalau di saat sekarang ini Bapak Saudara, di zaman yang serba tidak ada kepastian, ekonomi, sosial, politik, bahkan iklim kadang tidak pasti, panas tiba-tiba hujan. Bapak Saudara, kadang kita tidak menyadari bahwa musuh kita, bahkan
musuh terbesar kita yang bisa menjatuhkan kita adalah siapa, Bapak Saudara? Adalah diri kita sendiri. Nah, untuk melawan diri kita sendiri, untuk melawan segala sikap buruk kita, karakter kita, kebiasaan buruk kita, adalah sesuatu yang sangat berat. Ketika kita sudah menyadari bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita, mari kita sama-sama mengubahnya menjadi lebih baik. Memang Bapak Saudara, melawan diri sendiri tidaklah sama dengan melawan musuh di luar kita. Kalau di luar kita bisa melawannya secara frontal, mungkin secara sanggahan, bahkan secara fisik kita bisa melawannya. Namun kalau untuk diri kita sendiri tidaklah mudah. Kita menghadapi atau melawan diri sendiri sangatlah berbeda. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan kebiasaan baru. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kebiasaan baru? Kebiasaan baru di sini adalah kebiasaan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Seperti yang sudah disampaikan dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai 17. Kebiasaan baru yang dimaksud tadi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari sesuai dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai 17 kita mengarahkan pandangan kita pada Kristus. Mengingat penderitaan Kristus, menerima ganjaran Tuhan sebagai didikan, senantiasa kuat dalam hidup kita, dalam kebenaran, dan tidak mudah untuk terpeleset dalam dosa. Kita mengejar kedamaian dengan sesama, bijak dalam menggunakan kesempatan hidup. Kalau kita sudah mengetahui bahwa musuh kita adalah diri kita sendiri, musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri, karakter kita sendiri, keegoisan kita sendiri, kebiasaan buruk kita sendiri, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau semakin mendekat pada Tuhan, kita mau memiliki kebiasaan baru untuk dekat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan dengan mengubah kehidupan kita. Yang dulunya karakternya buruk, dulunya mungkin sering berkata tidak baik, kita menserahkan perkataan kita kepada Tuhan, kebiasaan kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang memiliki perkataan yang menjadi berkat membangun orang lain. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita, Tuhan yang memampukan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kalau kita sudah menyadari bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita, maka Tuhan akan memampukan kita, menolong kita untuk mengendalikan hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menyerahkan kehidupan kami setelah kami mengetahui bahwa kadang-kala musuh terbesar kami adalah diri kami sendiri. Kami tidak mampu mengendalikan diri kami. Mari Tuhan, Tuhan hadir di setiap hati kami sehingga kami boleh Engkau kendalikan Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam pertengahan Bapa.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya saya akan memberikan info sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Dan di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Di sore harinya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh menerima banyak sekali berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami dari pagi hari ini hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung. Biarlah kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kami kerjakan di hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.